Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam Teman-teman semuanya, dan juga Bu Sania yang kami hormati. sebelumnya perkenalkan nama saya Arthur Rizky Jaura dengan NRP 2432411088. Perkenalkan, saya Atika Salma Mufida dengan NRP 2043241092. Saya Hafiz Dani Afiki dengan NRP 2043241116 dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil analisis kami mengenai futures kontrak dan juga option kontrak pada underlying asset crude oil. Kami ingin mengetahui apakah ilmu 1 semester matematika keuangan ini dapat menganalisis underlying aset yang kami tentukan, yaitu crude oil, dan juga menjawab rumusan masalah dari analisis kami. Untuk menjawab hal tersebut, kami melakukan analisis terhadap crude oil menggunakan futures contract dan juga option contract yang selama ini diajarkan oleh Bu Sania. Untuk itu bisa disimak video ini hingga akhir. Latar belakang penelitian ini terdiri dari 3 poin utama. Pertama, WTI crude oil merupakan salah satu komoditas yang memiliki volatilitas harga tinggi akibat pengaruh kondisi geopolitik, permintaan dan penawaran global, serta kondisi ekonomi. Fluktuasi tersebut menyebabkan risiko harga yang cukup besar bagi pelaku pasar. Kedua, untuk mengelola risiko tersebut digunakan instrumen derivatif yaitu futures dan options. Kedua instrumen ini banyak dimanfaatkan baik untuk lindung nilai atau hedging maupun untuk aktivitas spekulasi. Ketiga, pada penelitian ini dilakukan analisis menggunakan beberapa model matematika keuangan. Kontrak futures dianalisis dengan cost of carry, sedangkan kontrak opsi menggunakan Black-Scholes dan binomial CRR. Selanjutnya, hasil model dibandingkan dengan harga pasar melalui analisis futures, opsi, dan sintesis untuk melihat kesesuaian model serta mengidentifikasi adanya deviasi harga maupun peluang arbitrase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan instrumen derivatif pada WTI crude oil, meliputi analisis kontrak futures, analisis kontrak opsi, serta evaluasi kesesuaian harga teoritis dengan harga pasar. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi adanya mispricing dan menilai penetapan prinsip no arbitrase pada pasar derivatif. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari 3 aspek. Dari sisi akademis, penelitian ini menjadi penerapan konsep-konsep matematika keuangan pada instrumen derivatif. Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai mekanisme penentuan harga futures dan opsi serta faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara harga teoritis dan harga pasarnya. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data keuangan real menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa harga spot WTI, harga futures CLQ26, risk-free rate, 3-month treasury bill, dan option chain WTI. Data diperoleh dari Yahoo Finance, Fred, dan CME Group, kemudian diakses melalui RStudio, dan seluruh data diambil pada 26 Juni 2026 dengan asumsi risk-free rate konstan sebesar 4,38%. Variabel penelitian terdiri dari kontrak futures dan opsi WTI, di mana setiap kontrak merepresentasikan 1000 barel minyak mentah. Analisis ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu analisis futures menggunakan cost of carry, basis, margin, dan hedge ratio. Lalu analisis opsi menggunakan Black-Scholes, binomial CRR, put call parity, serta nilai intrinsik dan waktunya. Kemudian ditutup dengan analisis sintesis untuk mengevaluasi adanya mispricing atau peluang arbitrase. Memasuki bab hasil dan analisis pembahasan. Pertama, pada penelitian ini, kami menggunakan kontrak futures WTI crude oil CLQ26 dengan delivery month Agustus 2026. Underlying aset yang digunakan ialah harga spot West Texas Intermediate atau WTI crude oil dengan satu kontrak merepresentasikan 1000 barel minyak mentah dengan last trading day 22 Juli 2026. Data yang dianalisis berupa harga spot WTI, harga futures CLQ26, serta tingkat suku bunga bebas risiko 3-month US Treasury Bill selama periode 23 Juni 2025 hingga 18 Juni 2026. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung harga futures teoritis menggunakan model cost of carry, menganalisis basis dan konvergensi, serta melakukan stimulasi marking to market dan margin, serta mengevaluasi efektivitas futures sebagai instrumen lindung nilai. Pada grafik pertama menunjukkan pergerakan harga spot WTI dan harga futures CLQ26 selama periode pengamatan. Dapat dilihat bahwa keduanya bergerak searah yang menunjukkan hubungan yang sangat erat antara pasar spot dan juga pasar futures. Namun harga spot cenderung lebih tinggi dan lebih berfluktuasi dibandingkan harga futuresnya, terutama saat terjadi lonjakan harga pada awal tahun 2026. Menjelang jatuh tempo kontrak, selisih harga keduanya semakin mengecil sehingga terlihat adanya konvergensi, yaitu harga futures bergerak mendekati harga spot sebagaimana yang dijelaskan dalam teori futures.
Selanjutnya dilakukan perhitungan harga futures teoritis menggunakan model cost of carry. Kemudian dibandingkan dengan harga futures yang terbentuk di pasar, hasilnya menunjukkan bahwa seluruh selisih F pasar dikurangi F teoritis bernilai negatif, sehingga harga futures pasar selalu berada di bawah harga teoritisnya, di mana kondisi ini mengindikasikan pasar berada dalam backwardation. Pada pertengahan periode, backwardation menjadi semakin kuat hingga selisih mencapai sekitar $32 per barelnya, yang dipengaruhi oleh meningkatnya volatilitas harga minyak serta faktor-faktor pasar seperti ekspektasi pasokan dan permintaan maupun convenience yield-nya. Menjelang jatuh tempo, selisih kembali mengecil sehingga harga futures mulai kembali mendekati harga teoritis. Lalu selanjutnya pada analisis basis dan konvergensi, grafik menunjukkan bahwa perkembangan basis empiris dan basis teoritis selama periode pengamatan, di mana basis empiris selalu bernilai positif, yang berarti harga spot WTI secara konsisten lebih tinggi dibandingkan harga futures pasar. Lalu pada Maret hingga April 2026 terjadi lonjakan basis yang cukup signifikan akibat meningkatnya volatilitas harga minyak sehingga seluruh antara harga spot dan futures melebar. Namun setelah periode tersebut, basis kembali menurun yang menunjukkan bahwa harga futures secara bertahap mengalami konvergensi menuju harga spot, yang seiring semakin dekatnya tanggal jatuh tempo kontrak. Selanjutnya dilakukan simulasi marking to market untuk melihat perubahan saldo margin setiap harinya. Pada awal periode, penurunan harga futures menyebabkan saldo margin turun hingga berada di bawah maintenance margin, sehingga terjadi 2 kali margin call yaitu pada 24 dan 25 Juni 2025. Investor kemudian harus melakukan top up margin agar saldo kembali ke initial margin. Setelah itu, ketika harga futures mulai meningkat, terutama sejak awal tahun 2026, saldo margin juga meningkat secara signifikan hingga sempat mencapai lebih dari $45.000, sehingga investor dapat melakukan beberapa kali penarikan keuntungan tanpa terkena margin call kembali. Hingga akhir periode pengamatan, posisi kontrak menghasilkan keuntungan bersih sebesar $11.740, yang menunjukkan bagaimana mekanisme marking to market mampu mengelola risiko sekaligus merealisasikan keuntungan atau kerugian setiap harinya. Lalu, sebagai analisis tambahan, kami menghitung optimal hedge ratio untuk mengevaluasi efektivitas kontrak futures sebagai instrumen lindung nilai. Diperoleh korelasi antara return spot dan futures sebesar 0,978 yang menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Berdasarkan nilai tersebut, diperoleh hedge ratio optimal sebesar 1,032, sehingga untuk melindungi exposure sebesar 1 unit aset spot diperlukan sekitar 1,03 kontrak futures. Hasil hedging terbukti efektif karena variance portofolio turun dari 0,00502 menjadi 0,00023 atau berkurang sekitar 95,4%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan futures CLQ26 mampu mengurangi resiko fluktuasi harga minyak secara signifikan. Lalu setelah menganalisis kontrak futures dari sisi penentuan harga, basis, margin, dan efektivitas hedging, selanjutnya kami melakukan analisis kontrak opsi WTI crude oil yang dimulai dari penentuan harga menggunakan model Black-Scholes hingga pengujian put call parity dan model binomial yang akan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Nah, berdasarkan analisis pertama data opsi, yaitu data opsi pertama berdasarkan deskripsi data opsi yang kami gunakan dalam analisis yaitu terdiri dari dua kelompok kontrak, yaitu opsi European dan juga opsi American pada underlying WTI crude oil futures Agustus 2026 dengan kode CLQ26. Data opsi ini kami ambil dari CME settlement dengan trade date-nya 24 Juni 2026 dan juga expiry date-nya 16 Juli 2026. Nah, pada kelompok opsi European yaitu menggunakan kontrak like sweet crude oil European Financial Option dengan kode LC atau LCE. Data European terdiri atas dua strike extreme yang kami dapatkan, yaitu pada saat strike 50 dan juga 150. Nah, tapi karena jumlah strike terbatas dan keduanya jauh dari area at the money, data ini layak digunakan untuk pricing Black-Scholes dan uji call parity, tetapi tidak cukup kuat untuk menimbulkan pola volatility smile atau volatility smirk secara empiris. Yaitu yang kedua, pada kelompok opsi Amerika menggunakan kontrak crude oil option dengan kode LOQ26. Data Amerika di sini memuat 10 strike di sekitar at money yaitu $68 sampai $72,50. Ketersediaan 10 strike di sekitar harga underlying menjadikan data Amerika lebih sesuai untuk analisis model binomial CRR serta dekomposisi nilai intrinsik dan juga nilai waktu. Nah, berdasarkan kedua data tersebut, data Amerika lebih representatif untuk melihat perubahan harga opsi di sekitar at the money. Nah, call settle menurun ketika strike meningkat, sedangkan pusat settle meningkat ketika harga strike meningkat. Nah, pola ini sesuai dengan karakter dasar payoff opsi, dan call menjadi lebih murah pada strike yang lebih tinggi, sedangkan put menjadi lebih mahal pada strike yang lebih tinggi. Nah, data European tetap digunakan, tetapi interpretasinya kami batasi karena hanya tersedia dua strike yang ekstrim. Nah, berdasarkan analisis kedua kami, yaitu pada
pricing rupiah yang menggunakan model Black Scholes. Nah, pricing rupiah digunakan dengan model Black Scholes dalam proyek ini, yang mana berdasarkan hasil analisis, hasil solver menunjukkan bahwa pada strike 50 implied volatility call sebesar 72% dan implied volatility put sebesar 71%. Nah, pada strike 150 implied volatility call sebesar 109,68% dan implied volatility put sebesar 111,93%. Dan nilai implied volatility pada strike 150 lebih tinggi daripada strike 50. Tetapi karena hanya tersedia dua strike rupiah dan keduanya ekstrim, pola tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bentuk volatility smile secara kuat. Nah, dari sisi harga, call BSM dan juga put BSM atau Black Scholes model dengan harga settlement pasar karena sigma dicari agar error mendekati 0, error call pada strike 50 sebesar 0,00 setelah pembulatan, dan error put juga memiliki hasil yang sama, yaitu sebesar 0,00 pada pola yang sama terjadi pada strike 150 juga. Nah, bahwa pada software tersebut berhasil menemukan implied volatility yang merekonsiliasi data harga pasar dengan rumus Black Scholes untuk dua observasi European yang tersedia. Berdasarkan analisis ketiga, yaitu uji put call parity. Yang pertama, uji put call parity dilakukan pada data European karena opsi European memenuhi bentuk paritas, yang mana berdasarkan rumus yaitu adalah call dikurangi put sama dengan spot dikurangi strike dikali eksponen dikali rate dan time maturity. Nah, pada hasil analisis kami pada strike 50 residual PCP sebesar 0,007145 USD per barrel atau sekitar 0,7145 tick. Dengan ukuran kontrak ini sebesar 1000 barrel, nilai ini setara sekitar 7,1452 USD per kontrak. Nah, pada strike 150, residualnya sebesar minus 0,004641 USD per barrel atau sekitar 0,4641 tick, setara sekitar minus 4,6405 USD per kontrak. Yang kedua residual tersebut lebih kecil daripada nilai tolerance 0,01 USD per barrel, sehingga berdasarkan analisis kami yaitu menyimpulkan bahwa tidak ada indikasi arbitrase. Nah, berdasarkan analisis kami yang kelima, yaitu nilai intrinsik dan nilai waktu, komposisi nilai intrinsik dan nilai waktu itu pada call strike $68 sampai $70 per status ITM, sedangkan $70,5 sampai $72,5 per status OTM pada put strike $68 sampai $70 per status OTM. Nah, sedangkan $70,5 sampai $72,5 yaitu per status ITM. Nah, seluruh nilai waktu bernilai tidak negatif. Nilai waktu terbesar berada di sekitar ATM, yaitu pada strike $70,5 dengan nilai waktu call $2,92 dan nilai waktu put yaitu sebesar $2,92. Hasil ini menggunakan bahwa input kami sudah final dan sudah konsisten untuk dekomposisi nilai opsi. Oke, selanjutnya yaitu studi kasus mispricing. Nah, di sini dapat terlihat bahwa pada gambar price convergence, di sini harga futures pasar selalu lebih rendah daripada harga futures teoritis, yang artinya ini terjadi backwarsion, di mana harga futures diperkirakan lebih rendah daripada harga teoritis berdasarkan model cost of carry. Nah, pada periode Maret hingga Mei 2025 atau 2026, terjadi lonjakan harga minyak yang menyebabkan deviasi antara kedua harga semakin besar lagi, menunjukkan bahwa model belum sepenuhnya mampu menangkap faktor-faktor pasar seperti kondisi geopolitik, ekspektasi, pelaku, pasar, dan convenience yield. Nah, menjelang akhir periode pengamatan, kedua kurva mulai bergerak semakin berdekatan sehingga menunjukkan adanya kecenderungan konvergensi menuju jatuh tempo. Nah, namun konvergensi belum sepenuhnya tercapai karena data hanya tersedia hingga 18 Juni 2026, sedangkan kontrak CLQ 26 jatuh tempo pada 22 Juli 2026. Nah, kemudian dapat terlihat bahwa di grafik deviasi di sini menunjukkan bahwa nilai mispricing atau nilai selisih antara harga futures pasar dan harga futures teoritis itu bernilai negatif hampir sepanjang periode pengamatan, yang mengindikasikan bahwa harga pasar berada di bawah harga teoritis yang atau backwarsion. Nah, deviasi terbesar terjadi pada akhir Maret hingga awal April 2026. Nah, kemudian yang terakhir, model cost of carry mampu menangkap arah umum pergerakan harga futures dan menunjukkan kecenderungan konvergensi menjelang jatuh tempo, namun kurang akurat pada periode volatilitas tinggi karena tidak mengakomodasi convenience yield, kondisi geopolitik, dan ekspektasi pasar. Keterbatasan data hingga 18 Juni 2026 juga menyebabkan konvergensi penuh menuju last trading day CLQ 26 belum dapat diamati. Dari analisa yang kami lakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada kontrak futures, pasar berada dalam kondisi backwarsion sepanjang periode pengamatan dengan deviasi terbesar minus 32 USD per barel pada Maret hingga April 2026, namun menunjukkan kecenderungan konvergensi menjelang jatuh tempo. Kemudian yang kedua yaitu pada opsi American, model CRR menghasilkan harga di bawah pasar akibat perbedaan volatilitas historis dan juga implied volatility dengan premium early exercise put sebesar 0,0144
yang mengonfirmasi bahwa nilai tambah fleksibilitas opsi American dibanding opsi European. Dan kemudian yang ketiga yaitu opsi European pada model Black-Scholes berhasil mereplikasi harga pasar melalui implied volatility solver dengan volatility skew yang signifikan antara strike 50 dan 150, mencerminkan antisipasi pasar terhadap resiko penurunan harga minyak yang asimetris. Kemudian pada uji put call parity juga tidak menemukan indikasi arbitrase pada kedua strike tersebut. Kemudian yang keempat yaitu hasil analisis studi kasus menunjukkan bahwa harga futures pasar secara konsisten berada di bawah harga teoritis atau bisa dibilang backwardation. Nah, dengan deviasi terbesar mencapai minus 32 USD per barel pada akhir Maret hingga awal April 2026 yang bertepatan dengan lonjakan volatilitas harga minyak akibat faktor geopolitik dan perubahan ekspektasi pasar. Setelah periode tersebut, mispricing berangsur mengecil hingga sekitar minus 5 USD per barel. Menjelang akhir pengamatan mengindikasikan proses konvergensi menuju jatuh tempo. Kemudian untuk saran yang dapat kami sampaikan, untuk saran untuk peneliti yaitu dapat memperpanjang data hingga jatuh tempo, kemudian dapat menggunakan lebih banyak strike dan volatility smile, serta pertimbangan harga bid ask dan implied volatility sebagai input sigma model CRR. Kemudian untuk bagi pembaca yaitu hasil ini adalah berupa ilustrasi penerapan model matematis dari data real, bukan rekomendasi untuk investasi, sehingga pemahaman dan keterbatasan asumsi model tetap diperlukan sebelum diaplikasikan pada pasar derivatif yang nyata. Sekian video yang kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih kepada Bu Sania yang telah mendedikasikan ilmunya, memberikan ilmunya kepada kami selama 1 semester akhir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.